Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita semua. Amin. Banyak orang berpemahaman, kalau tidak bisa dikatakan semua, jabatan, kekayaan, dan kepandaian merupakan kunci sukses dalam kehidupan. Mungkin benar, tetapi ada yang dilupakan, padahal menjadi penentu semua itu. Apa itu? Perkenan, izin, berkat dari Tuhan. Sebab semua dalam hidup ini tanpa berkat dari Tuhan akan sia-sia, bahkan mengalami kegagalan. Bagaimana hal itu bisa kita pahami? Mari kita temukan dalam renungan ajaran hidup. Untuk itu mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan menerima firman-Mu, Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, agar kami dimampukan mengerti dan dapat melaksanakan dalam kehidupan. Mohon ampun kesalahan dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 2 yang tertulis demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam untuk mencari nafkah dengan jerih payah, sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan ini diberi tema Tuhan sumber berkat. Saudara, dalam hidup ini yang berhasil atau sukses hanya yang berasal dari orang yang diberkati Allah. Yang berarti sebaliknya, jika tidak di dalam Allah, segala sesuatunya akan sia-sia dan berakhir kekecewaan dan kegagalan. Pemazmur mendorong kita, orang percaya, agar memohon bimbingan dan berkat Allah dalam segala sesuatu, sehingga dalam hidup, kegiatan, sasaran, dan keluarga yang kita lakukan dan upayakan tidak sia-sia karena mengalami kegagalan, tetapi berhasil karena diberkati oleh Tuhan. Demikian juga pada waktu kita bekerja, membangun rumah dalam arti mendirikan rumah tangga, kita harus memastikan membangun dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Tuhan dan dalam pimpinan Roh Kudus, bukan menurut gagasan, rencana, dan upaya manusia. Demikian juga dalam mengawal kota, bukan hanya berjaga terhadap musuh dari luar dan mengatur keamanan ke dalam, tetapi tetap memohon pertolongan dan pelindungan Tuhan, sehingga upaya manusiawi kita diberkati dan berhasil. Bagi yang bekerja dengan bangun pagi-pagi dan baru pulang jauh malam untuk duduk makan, para petani di Timur Tengah baru menikmati makan panas bila pulang dari ladang sore hari, atau duduk bekerja di kantor dan perusahaan sampai malam. Ini untuk orang kota, mereka menghasilkan roti susah payah dengan menghabiskan tenaga, dan apa yang diperolehnya tidak memberikan bahagia. Rezeki yang cukup diberikan Tuhan kepada orang yang dikasihinya, yaitu orang yang membalas kasih Allah. Orang itulah yang diberkati dan berkat diberikan pada waktu tidur. Tuhan mengaruniakan tidur istirahat yang menyegarkan pada orang yang lelah karena bekerja. Orang yang mempercayakan diri dan usahanya kepada Tuhan dapat tidur lebih nyenyak daripada orang yang terus-menerus hanya berangan-angan. Puji Tuhan, sungguh hanya orang yang menerima kasih Tuhan dan
diperkenannya yang akan diberkati dalam hidupnya. Bukan berarti segala daya upaya, kemampuan, dan kekayaan tidak berarti, tetapi harus diletakkan dalam naungan kasih dan berkat-Nya. Terus bagaimana caranya agar kita diberkati dalam hidup kita? Yang pertama, mendasarkan semua rencana dan tindakan kepada Tuhan, pada kasih dan pertolongan Tuhan. Bukan berarti tidak ada usaha, segala daya upaya tetap dilakukan, tetapi meminta pertolongan dan berkat kepada Tuhan. Artinya, tidak semata-mata hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan manusiawi kita. Yang kedua, segala rencana dan tindakan kita mendasar pada prinsip-prinsip yang bersumber dari firman Tuhan. Konsep, arah, dan langkah-langkah dalam hidup kita diwarnai dan dijiwai oleh firman Tuhan yang menuntun kita kepada kebenaran yang bersumber dari Tuhan, sehingga kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menolong dan menunjukkan arah dalam hidup kami. Mampukan kami oleh tuntunan dan pimpinan Roh Kudus untuk hidup seturut kehendak-Mu, agar kami Engkau layakkan untuk menerima berkat-Mu. Mohon ampun atas dosa-dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.